Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, izin saya Dewita Alifa Firial dari UIN Jakarta, izin untuk mewawancarai Ibu mengenai skripsi saya yang berjudul Keterlibatan Publik dalam Pelestarian Monumen Perjuangan Masyarakat Cibinong tahun 1945 sampai 2020. Boleh Bu perkenalkan diri, namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Budi Ningsih, bekerja di kantor Kelurahan Pakansari sebagai kasih pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bu. Dari sini saya ingin bertanya nih Bu mengenai Monumen Perjuangan Masyarakat Cibinong. Dari Ibu sendiri, Ibu mengetahui atau tidak Bu mengenai sejarah pembangunan atau sejarah di balik monumen tersebut? Sebetulnya untuk sejarah pastinya juga kita kan turun temurun ya Mbak ya waktu itu, karena memang di situ kebetulan memang sebetulnya sudah masuk ke dinas kebudayaan dan pariwisata gitu. Jadi waktu itu juga pernah kita lokakarya di sana, karena memang kan kalau cagar budaya itu kan memang ditemukan situs gitu kan, tapi kalau ini tuh sebetulnya hanya monumen prestasi, istilahnya peringatan pada saat itu. Di sana di Kampung Kandang, tepatnya di Kampung Kandang di Kelurahan Pakansari, ada katakanlah tokoh masyarakat yang berjuang sampai titik darah penghabisan di situ, dan itu merupakan monumen peringatan untuk untuk mengenang jasa-jasanya para pahlawan yang di sekitar situ gitu. Dan untuk kesini kan itu tergantung dari mungkin peran serta masyarakat, pemerintah dalam rangka melestarikan ya istilahnya monumen di situ. Bagaimana kita bisa menjaga monumen itu dari segi sejarahnya, dari segi kepentingannya buat generasi penerus gitu, untuk lebih bisa meniru para pahlawan-pahlawan kita dalam rangka memperjuangkan masyarakat tentunya gitu. Tapi untuk dari segi sejarahnya, Ibu tahu salah satu tokoh yang berjuang ya Bu di sana? Ada di situ namanya Pak Kiai Haji Samsuri namanya. Jadi Pak Kiai Haji Samsuri itu adalah tokoh masyarakat situ yang memimpin masyarakat situ dalam rangka melawan penjajah Belanda waktu itu katanya kan. Jadi dia sampai katanya ususnya keluar gitu, semua isi perutnya keluar, dia tetap masih hidup gitu. Jadi masih bisa membimbing pengikutnya dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi makanya luar biasa banget gitu. Jadi menurut orang umum mungkin harusnya sudah meninggal gitu kan, tapi karena memang mungkin kekuatan beliau gitu dalam kondisi seperti itu pun sampai katanya keluar gitu isi perutnya gitu ya, dia tetap bisa memimpin gitu. Dan logikanya sudah nggak bisa apa-apa gitu, tapi tetap masih bisa hidup sampai istilahnya dimasukin sendiri gitu katanya ya. Ini kan sejarah ya Mbak, kita dengar dari cucu-cucunya, dari orang situnya gitu. Tapi kan untuk kepastiannya karena saya juga hanya mendengar gitu Mbak. Berarti Ibu pernah mendengar itu dari cucu-cucunya kayak gitu? Cucu-cucunya dari para pendahulu kita gitu kan. Jadi ya secara lisan aja gitu ya Bu diceritain? Secara lisan cerita gitu, tapi memang sampai terus bisa pergi juga dalam kondisi luka gitu, pergi. Jadi makamnya itu adanya justru di Banten, bukan di sini. Jadi di sini berjuang, di sini lahir, di sini dia dalam keadaan yang kondisi seperti itu pergi gitu sampai ke Banten gitu, sampai dia meninggal di sana gitu. Jadi
katakanlah itu mungkin yang bisa kita kenang gitu. Jadi jasa-jasanya sampai seperti itu, dia masih bisa bertahan gitu untuk bisa apa sih, berjuang untuk masyarakat istilahnya gitu. Jadi meninggalnya di sana di Banten malah gitu, di sini mah malahan enggak, maksudnya dalam keadaan pelarian tentunya gitu kan, dikejar kan kalau misalkan itu mungkin pemimpinnya siapa gitu kan, bisa nanti baru anak buahnya mah gampang lah, jadi kan dicari yang pemimpin-pemimpinnya gitu itu enggak. Jadi kita hanya mungkin mendengar dari sejarah dan turun temurun saja gitu. Untuk kepastian realnya tentunya kan ada ahli sejarah yang seperti apa sih, kan kalau misalkan kayak mungkin dari cagar budaya sendiri kan tentunya harusnya bisa apa ya Mbak, bisa menulis lah sejarahnya seperti apa gitu kan, atau mungkin masih ada cucu-cucunya yang mungkin masih tahu mendengar pasti dari cerita kakeknya atau siapa kan gitu. Kalau kita kan hanya sebagai masyarakat situ yang tahu cerita dari turun temurun saja gitu. Mungkin kalau sumbernya yang lebih sih memang kalau ngikutin dari sumber dari cagar budaya sendiri, bedas budaya itu kan suka ada berbeda versinya ya Mbak ya. Tahun demi tahun dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, teknologinya sudah bagus juga kan, bisa juga diaplikasiin dengan kondisi sekarang tapi tidak merubah sejarah yang ada kan gitu ya Mbak ya, bisa di apa ya, dimodifikasi lah istilahnya gitu. Kayak kita cerita seperti kayak yang itu juga kan, kayak di lubang ya gitu kan, versi demi versi kita mendengarnya berbeda-beda. Jadi makanya ya itu tadi kan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Dalam arti kata sejarah itu memang ada, kita bagaimana kita bisa mengambil sikap, perilaku, terus juga kehebatan dari pemimpin kita yang dulu gitu. Makanya kalau sekarang kan juga dipengaruhi dengan budaya, jadi memang budaya-budaya yang sekarang juga semakin hilang Mbak, dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju gitu kan. Makanya harus bisa memilah gitu kan. Makanya sejarah itu jangan ditinggalkan, bagaimanapun juga ada sejarahnya gitu kan. Apa-apa tuh harus bilang dulu sama orang tua, artinya orang tua begini dulu ceritanya, nggak seperti sekarang gitu kan, ada yang ditambahin tuh gitu kan. Nah, makanya harus jeli. Jadi namanya pinter itu belum tentu cerdas, kalau cerdas kan pasti pinter gitu kan. Jadi harus jeli, bisa memilah gitu Mbak, bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak, mana yang ditambahin kan. Dalam artinya ditambahin kadang mungkin pengertiannya dibawa alur dulu kemana gitu, oh dulu begini sejarahnya gitu kan. Karena kadang ada beberapa versi yang mungkin tidak sesuai dengan ceritanya gitu kan. Misalkan Mbak misalnya ngelihat nanti dari pihak musuhnya, oh enggak gitu, yang itu tuh dulu bapak saya misalnya gitu kan. Artinya kan kita bisa memilah, oh yang bener yang mana nih gitu. Dari sekian sumber dijadiin satu, nyambung atau enggak, itu yang dijadikan patokan nanti ke depan gitu. Gitu. Karena kan tadi kalau gunung sendiri juga, karena kebetulan kemarin juga kita masih kontroversi Mbak antara batas wilayah gitu kan. Kalau ngelihat dari batas wilayah kan kita memang batasnya alam dari kelurahan yang sana. Jadi kemarin tuh sebetulnya monumen Cibinong itu yang prasasti di situ tuh masuk Pakansari apa masuk Cibinong sih gitu kan. Nah kalau ngelihat dari batasnya, kebetulan Pak Lurah juga pernah di Sete itu batasnya alam, jadi batasnya Palu, jadi masuk ke Pakansari. Dan Gunung juga pernah diundang untuk lokakarya cagar budaya, emang itu masuk cagar budaya gitu. Setahu Gunung kalau cagar budaya itu situs yang ditemukan, tapi kan itu mah hanya monumen yang dibuat oleh masyarakat sebagai tugu peringatan bahwa dulu ada pahlawan situ yang berjuang untuk kemerdekaan dengan kondisi yang begitu. Ceritanya Bu Ning cuma sampai situ aja Mbak. Itu
berarti maksudnya pernah ada pembicaraan juga nih dari kelurahan kecamatan mengenai monumen ini, Bu? Pernah. Jadi kan kita juga pernah gini Mbak, jadi ada beberapa mungkin juga cucu-cucunya yang ada di Pemda ini, tolong dong secara pemerintahan dijaga itu gitu kan. Kita juga sempat koordinasi, kita bikin apa sih, bersih lingkungan di sekitar itu, kita bikin pagar-pagar gitu kan. Tapi memang karena tidak rutin ya, kadang kan mungkin kita juga sibuk, jadi belum ada yang apa sih secara khusus istilahnya menangani itu gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya yang menangani bisa juga jadi cagar budaya Mbak, misalkan di situ tempat untuk gimana lah istilahnya, apa istirahat atau mungkin gimana istilahnya sambil mengenang istilahnya kan gitu ya Mbak, bisa aja mungkin dari area lokasi juga kalau mereka buat cagar budaya kan sebetulnya belum dikelola dengan baik menurut Bu Ning gitu. Tapi untuk yang itu sih kayak kebetulan deketnya sama rumah Buning, jadi kadang Karang Taruna kita juga suka bersih-bersih di situ. Yuk kita goro yuk di monumen itu, paling hanya ke masyarakat aja gitu. Kalau untuk yang anggaran yang misalkan tadi makanya Buding sempat nanya kan sama Pak Lurah, sebetulnya kan anggaran itu sebetulnya harusnya adanya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi ternyata kan di Dinas Sosial yang lihat dari sini anggarannya di situ. Dan sejauh ini juga seperti apa dari anggaran ini itu kita belum pernah menerima gitu di sini untuk apa sih perawatan cagar budaya itu gitu. Jadi paling kita hanya kemasyarakatan aja, kadang teman-teman orang teman kita bersih-bersih di situ gitu aja. Tapi nggak ada peraturan khusus, Bu, kalau yang Ibu tahu. Peraturan khusus belum ada, makanya kadang kita ya sebetulnya sih pengennya ke depan ada ya, pengennya ke depan ada, karena itu istilahnya yang harus dirawat tetap gitu ya, harus dirawat, dilestarikan dan dianggarkan tentunya sama pemerintah gitu kan. Karena kan jarang Mbak ya yang gitu-gitu istilahnya, emang mungkin luar biasa lah, mungkin cerita-cerita luar biasa di situ untuk seorang tokohnya, jadi makanya sehingga dimonumenkan, dimonumenin biar sebagai peringatan gitu. Tapi Ibu tahu untuk kondisi monumen di 2016 itu gimana, Bu? Kan sempat saya baca di Google tuh ada ini pemugaran sama bupati itu koordinasi juga sama kelurahan atau Iya. gimana? Jadi kita pas waktu itu kita juga sampai ada peresmian juga gitu. Jadi dulu pernah dipugar, dibagus lah, diperbaikin, ada rantai-rantai gitu di sekelilingnya gitu. Sebelumnya berarti belum ada tuh Belum rantai. ada. Waktu itu mah paling cuma batu aja Mbak, dulu mah cuma batu doang, dah batu ditancepin gitu aja udah. Nggak ada yang paling, pokoknya peringatannya batu aja. Tapi sini setelah ini sama Pemda gitu tempo hari ya kita namain Tugu Peringatan gitu masyarakat Cibinong gitu. Berarti itu baru ada ya tahun. Ya di situ baru kita tulis, terus kita resmiin semua, kita resmikan lah bahwa di sini sebagai tugu peringatan. Itu yang menginisiasinya siapa, Bu? Peresmian Kecamatan Cibinong kita semua, kita istilahnya semua kan, kalau misalkan dari dinas itu semua dari pihak terkait. dari kecamatan yang mengadakan atau gimana tuh proses? Ya sebetulnya sih prosesnya kan kebetulan Mbak, kalau melihat dari sejarah kan juga kita ada cucunya ada yang di Pemda juga di Dinas Pariwisata Temanggung. Jadi mungkin dari situ juga kan bisa, karena kalau kita yang muslim juga kan kemana masyarakat mah nggak paham kan gitu. Jadi dari sana tolong deh ini misalkan dikontrol gitu di situ, misalnya kecamatan, lurah ya semuanya akhirnya gitu. Jadi untuk istilahnya dari cagar budayanya sendiri pariwisata juga ya kita hanya baru catatan aja gitu.
tercatat untuk kesininya belum banyak sekali buat situs. Setelah saya ikut Lokakarya itu banyak sekali situs cagar budaya yang memang penemuan itu juga bisa menggunakan apa ya, cara gitu, menggunakan cara. Kalau kayak gini kan kita ini memang peringatan manusia gitu ya, dibikin oleh manusia. Itu untuk cagar budaya yang ditemukan di makam, ada apanya gitu, pakai alat deteksi itu mbak, langsung di areanya, langsung di ini. Tadi permasalahannya pada saat ada situs itu, kadang kan mau di gini aja mbak, ada yang nunggu itu bisa sampai ada yang sakit, ada yang nggak kuat lah gitu. Jadi berbagai ilmu juga yang mungkin tahu di situ ada penunggunya kah atau siapa, kan banyak mbak, kayak harta-harta warisan. Kan kalau yang itu tuh dibubur gitu kan, kalau yang nggak ahli gitu kan gituin deh, di tanah itu jeblas sampai ibaratnya. Kalau yang itu mah ya mbak dilapin terus sedikit gitu kan, sampai si alatnya itu bisa keluar gitu. Itu kalau cara perawatannya seperti itu kan, kita nggak tahu dulu nenek moyang kita, membuka atau siapalah yang katakanlah bisa seperti itu untuk menjaga juga kan. Kan kadang sebetulnya nenek moyang kita tuh meninggalkan untuk anak cucunya, pengen biar bisa terus gitu. Ada juga yang mungkin disalahgunakan gitu kan. Jadi macam-macam, makanya mudah-mudahan peninggalan nenek kita bisa bermanfaat terus gitu kan maksudnya gitu. Itu yang Lokakarya itu kabupaten Bu, dari Kabupaten, dari dinas mbak. Jadi dinas pariwisata itu ya kan melalui anggaran itu mengadakan Lokakarya, di mana nih ada situs-situs yang ditemukan misalkan itu yang di kabupaten. yang di kabupaten. Jadi yang di kabupaten misalkan, jadi gini, dinas kebudayaan dan pariwisata itu dia mungkin orientasi di tahun ini atau mungkin di bulan ini kecamatan mana gitu. Oh di sana ada makamnya kayaknya keramat, ada apa sih situ di makam keramat, kenapa dimakamin keramat, karena dia dulu orang sakti misalkan, ditembak aja nggak mati misalkan gitu kan. Kadang di samping-samping itu ya ada golok kerisnya bukan biasa, kadang kerisnya dari emas kan. Kalau yang nggak paham bisa diambil, dicuri. Jangan gitu mbak, kayak di Borobudur cari-carinya dicuri, bisa dijual di sana. Bukan masalah itu kan dari batu doang sih, apa kalau yang nggak ngerti sejarah mah, padahal itu nilai sejarahnya tinggi sekali, yang bisa dijual mungkin berapa ratus juta ibaratnya gitu. Kalau ahli sejarah, dari mulai pahatan ininya, ahli seni kan, seni budaya, di pahatannya seperti apa, oh dia miring ke sini semua gitu, sehingga dia menemukan sesuatu yang misalnya kan gitu. Kalau yang gali sejarah ngapain tuh bang, batu ya itu cuman tadi artinya berbeda gitu buat orang yang paham dan mengerti. Duit ratusan juta kita yang nggak ngerti batu doang gitu ya, berapa juga candi yang hilang. Makanya pada saat kita menemukan cagar budaya sebaiknya harus dirawat dan dijaga. Tapi kan siapa juga yang menjaga, malahan adanya yang berantem dengan penunggunya. Penunggunya siapa gitu. Kalau di situ makan mbak, yang ini mah hanya batu aja digini, mbak udah pernah lihat hanya batu doang kan gitu, udah batu doang. Nilai sejarahnya apa sih batu, apa yang diambil, tapi kan tadi sejarahnya mungkin yang luar biasa, sehingga menjadikan semangat lah buat kita yang masih muda mengikuti jejak beliau katanya kan gitu. Jadi katakanlah coba kalau kesini lagi tidak dilestarikan dengan orang-orang yang terdahulu, dikasih tahu ya nggak tahu apa itu batu doang gitu kan. Artinya kita juga sebagai orang yang terdahulu tentunya harus bisa ya tadi jangan melupakan sejarah gitu.
Kemarin kebetulan anak saya juga PPKM jas merah. Bu tahu nggak jas merah? Iya, yang jasnya merah jangan lupakan sejarah. Jadi ada langit di atas langit kan ya Mbak ya. Jas merah jangan lupa kita digede gitu. Apa lagi? Mengenai tadi kan di dinas ya katanya dari dinas gitu, tapi kalau dari kelurahan sendiri pernah ada program nggak Bu? Misalkan tadi yang bersih-bersih itu masuk ke program yang bersih-bersih per sebulan kah atau emang random aja gitu? Kita random Mbak kayaknya karena memang apa ya, apalagi kadang kita ngelihat debit kerjaan yang mungkin harus prioritas ya Mbak ya, jadi kayaknya kita prioritas dulu lah, apalagi sekarang di masa pandemi juga sih. Sebenarnya kalau ngikutin itu sih kita suka pengen Mbak memprogramkan secara kontinu, misalnya sebulan sekali atau bagaimana, yuk misalkan, atau mungkin dari RW 6 sendiri tuh yang dekat lokasi itu yuk kita bersih-bersih di Tugu misalnya gitu. Ya bisa lah misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita selalu sih gitu Mbak bersih di situ, karena kita di situ juga kebetulan ada posko juga KRL di situ, teman-teman di situ karena suka nabun itu di situ apalah gitu. Kita paling perawatan kita hanya itu gitu. Untuk istilahnya rutinitas kita mungkin belum intensif ya Mbak ya, karena ya memang kita prioritas dulu lah, ibaratnya nangis dulu yang kita kerjain gitu. Karena kalau di kelurahan kan ujung tombak, jadi dinas mah hanya satu item yang dikerjain, terus pun dia tetap butuh kelurahan, jadi kita ujung tombak ke bawah. Kalau kelurahan melayani semuanya dinas, pendidikan, semuanya Mbak, kesehatan masyarakat, dinkes, kelurahan juga. Jadi kadang suka gimana, apalagi gunung PKM banyak sekali pekerjaannya yang nggak tahu ada apa dulu gitu ya. Kemarin PTM pendidikan dulu, terus yang vaksinasi dulu gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya juga kebersihan lingkungan itu kan, kita makanya ada KRL, kampung ramah lingkungan, motivasinya itu sih sebenarnya perawatan lingkungan, jangan sampai banjir atau jangan sampai tidak aman gitu, atau mungkin gimana lah, karena sekarang kan semakin maju orang ditutup semua pakai pengen bersih, tapi padahal airnya kurang, daya serapnya kan kurang, makanya sekalian lah kita mengaman lingkungan melalui tadi bersih lingkungan gitu kan. Cuman ya tadi ya ada skala prioritas yang harus didahului gitu Mbak. Ya pengennya sih harapan ini juga pengen gitu ya, ini programnya kontinu lah, sebulan sekali kayak seminggu sekali, kenapa enggak kan gitu Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya enak sih tempatnya ya Mbak, pinggir kali, itu juga ada tukang ojek gitu kan. Sebenarnya juga kita sempat kebetulan RW 6 baru di situ, jadi kan kita juga pengen ngamanin yang pedagang minyak, terus yang jualan di sekitar situ, paling enggak kita bisa mengingatkan sama mereka sambil dijaga gitu. Karena mereka di situ tolong dijaga jangan sampai kotor gitu kan, bekas sama mereka yang jualan di situ. Sempat kayak nunggu kalau cagar budaya itu masuk, kita bukan masuk gitu, masuk ke Pakansari, wilayah Pakansari, karena kita batas alam, dia masuk Pakansari. Berarti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan itu cuman sebagai pertama kali Bu yang kata tadi, misalkan ada yang bersih-bersih itu, berarti emang dari komunikasinya dari kelurahan atau gimana ya, misalkan ayo ngubungin RT RW atau iya. Kadang mungkin dari RW sendiri yang lokasinya di situ, dari Karang Taruna bisa misal, atau mungkin dari RW dari kelurahan itu Sri, yuk kita bersih tuh ya RW 6, nanti kita mau bersih di depan jalur ini, jalur Jakarta Bogor gitu. Ntar kita pasti ke situ gitu kan. koordinasi, Tetap koordinasi. Kalau enggak, pokoknya apapun Mbak, kadang kali pun kita bersihin sebetulnya. Kemarin kan juga ada itu Mbak, jadi kali yang aliran ke masyarakat sini tuh tutup sama sampah,
terus nggak bisa keluar sama sekali, jadi semuanya nggak ada isinya yang di sini. Tapi kemarin setelah kita upayakan, akhirnya sudah masuk gitu sekarang. Jadi normalisasi, intinya kita pengen juga normalisasi kembali. Ini juga sama cagar budaya juga, peringatan juga. Kadang siapa kalau bukan kita yang menjaga kan gitu Mbak. Tapi tadi semakin nggak tahu di bawah itu ya sudah semakin jadinya terlupakan kan gitu. Makanya sebagai orang yang terhormat tentunya masih terus bisa mensosialisasikan bahwa itu peringatan, tubuh peringatan yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu ke generasi yang lebih muda maksudnya. Karena kalau itu kan suka udah Mbak hilang pasti itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak Iya, tahu-tahu nggak ada, hilang kan gitu. Ya itu mempertahankan kudunya kan, kayak anak-anak muda juga banyak, nah itu apa sih gini-gini tapi gitu. ada yang nanya-nanya juga Bu. Iya ada juga sih, ada yang nanya itu apaan sih gitu, tempat apa sih itu tugu. Malahan kita jalan juga gang kayak Haji Samsuri namanya sekarang. Kemarin kan kita masih belum, udah aja gang, tapi sekarang gang Kiai Haji Samsuri itu Jadiin sudah kasih nama juga gangnya gitu. berarti tapi selama ini ada sosialisasi nggak? Misalkan saya juga pernah dengar, misalkan dari Karang Taruna ada yang bikin Hari Pahlawan ya, misalkan ada Hari Pahlawan terus bikin acara di Iya depan monumennya itu. pernah kita ada Karang Taruna, malah kita sekarang udah bikin monumen. Kemarin Karang Taruna yang buat monumen perjuangan gitu, ada kan ya, tadinya nggak ada, baru kemarin itu monumen perjuangan. Artinya kita tetap inilah ya Mbak, kita pantau lah istilahnya gitu, monumen perjuangan masyarakat Cibinong gitu, baru kemarin itu ada setahun lah, baru setahun. Berarti kalau misalkan tadi jatuhnya masih dalam tahap hanya pemeliharaan ya, belum sampai yang pelestarian yang baru pemeliharaan aja. Karena kalau pelestarian kan kita memang harus ada dana, ya sebenarnya sih nggak harus ada dana juga ya, bagaimana keinginan kita mau bisa melestarikan gitu kan. Pengennya sih kan ya, apalagi kan kalau maju ke depan nanti dibikin kayak buku kan, buku sejarahnya seperti apa ya, mungkin Mbak nanti setelah Mbak ini ya kan bisa aja ya Mbak ya, hasilnya Mbak di situ Mbak menciptakan ini loh sejarah ini gitu, jadiin buku, taruh di sono, taruh apa di kelurahan apa di mana ini loh, biar bisa tersosialisasi kan gitu. Jadinya ya istilahnya bisa panjang istilahnya apa yang kita ini kan gitu. Itu Mbak. berarti selama ini sosialisasinya nggak ada sosialisasi khusus ya Bu? Nggak ada. Misalkan lagi Hari Pahlawan pernah ada yang kayak nyeritain sedikit nggak? Kalau itu kan di momen-momen apa ya Mbak, kecuali mungkin kita dimasukkan paling gini, kalau di momen-momen kayak Maulid atau apa gitu kan, kalau di momen Hari Pahlawan itu kan istilahnya sejarah yang paling pahlawan nasional yang gitu-gitu. Enggak, berarti nggak ngomongin yang Kan itu kan kita sosial paling di sekolah, kecuali kalau misalnya kita dari kelurahan misalkan sosialikan masalah itu gitu kan, baru misalkan kita pokoknya kalau ada momen-momen yang gimana ya Mbak, katakanlah ya pengen sih disuruhin, tapi kalau misalnya pas nggak ada momen kayaknya jadi mau ngomong gimana ya istilahnya, judulnya nggak ini gitu ya. Kalau di sejarah-sejarah kan lebih ke pahlawan nasional, dulunya pahlawan daerah ya yang harusnya dibukukan. Maksudnya sebelum ada apa di wilayah kamu harusnya Iya, di sekolah kan gitu, katakanlah kurikulumnya dirubah apa ya, aku kan Kemdikbud atau ya, tapi nggak apa-apa Mbak, masukan. Artinya Mbak nih dalam rangka mencari situs itu peringatan, tugu peringatan dalam ini, paling tidak ada masukan sebelum kita mengenal sejarah nasional pahlawan-pahlawan besar, juga harus kita tahu pahlawan lokal yang ada di wilayah kita kan sendiri, gitu Mbak, gitu sendiri. Karena kan memang jadi kan memang gini Mbak, kondisi wilayah kelurahan itu kan lebih heterogen, lebih banyak pendatang ketimbang warga penduduk asli.
jadi penduduk aslinya itu sudah sedikit. Yang mana misalnya kan kadang penduduk aslinya tambah sedikit, terus orangnya juga nggak mau istilahnya belajarnya bagaimana gitu kan, jadi sejarahnya ya sudah habis sampai situ gitu kan. Sekarang kan yang mau datang nggak tahu sejarahnya, tapi dia menetap di situ gitu. Jadi itu juga suatu kendala ya dalam rangka mensosialisasikan situs ini gitu. Maksudnya tadi misalnya kondisi masyarakat yang mungkin sudah banyak pendatang gitu Mbak, salah satunya itu. Terus juga salah satunya kendala tadi karena memang ada dinas yang menangani, kalau kita menangani nanti bukan ranah kita gitu. Jadi Mbak ada bagian-bagian yang kita hanya ini aja, hanya ketempatan saja misalkan, tapi untuk pengelolaannya ada di dinas. Makanya kan anggarannya ada di dinas sosial, ini kan bingung, Buning lagi bingung ini itunya di sono di dinas pariwisata tapi anggarannya di dinas sosial. Saya juga enggak tuh penggunaannya untuk apa, karena Buning suka pengen ngejar sebetulnya pemeliharaan kah, kalau orang turunin atuh ke sini. Buning kita ngadakan lokal karya nih di wilayah misalnya, mengenang apa sejarah yang ada di sini kan bisa. Tapi kalau Buning sendiri untuk melakukan sosialisasi atau apa, ya tadi paling hanya sebatas pemeliharaan saja. Untuk sosialisasi atau gimana pun paling ya sebatas ada yang nanya apaan sih itu misalkan gitu. Itu kan anak-anak yang mungkin pengen tahu, kan ada yang pasif Mbak ya. Jadi memanglah nanti ke depan insya Allah ya di momen-momen Pak RW ngobrol gitu ya, kita bisa mensosialisasikan istilahnya sejarah-sejarah di wilayah istilahnya gitu. Karena memang atau mungkin belum masuk ke buku apa gitu, jadi sehingga belum dimasukin ke kurikulum. Tapi paling tidak kan mengenang dulu di dalam rumah dulu kan gitu ya Mbak, di sekitar rumah di lingkungan baru kan gitu. Tapi kan yang kita dengar kan udah langsung wah nasional gitu kan, nasional secara umum gitu. Jadi ada sejarah-sejarah di bawah seperti apa juga ya, mudah-mudahan sih memang untuk nilai apa ya, kan dulu mah kalau ini makan ini begini gitu kan, kalau makan ini nanti burut atau gimana kan itu sejarah juga. Tapi kadang kata segala aku makan juga nggak apa-apa, mudah-mudahan sudah tidak ini lagi. Kalau dulu kan bener, kalau makan itu nanti burut, bener burut gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin nilai-nilai itu sudah tidak ada di kita. Jangan duduk depan pintu nanti apa sih namanya, jauh jodohnya. Padahal mah kesandung nanti kalau depan pintu tempatnya orang lewat dengan situ gitu kan, kan bisa jawab ya Mbak dengan kondisi yang sekarang ini. Tapi kan kalau orang dulu memang nurut, sejarahnya begini gak boleh makan itu nanti kenapa-napa gitu. Kalau anak sekarang kan halah segala makan nggak apa-apa. Mudah-mudahan nilai itunya pun sudah nggak ada dari kata yang negatif ya Mbak ya. Untuk benar-benar jauh jodohnya, padahal mah orang nggak keluar-keluar di dalam terus siapa yang mau lihat. Gitu ya Mbak ya, logika gitu kan. Jadi kelurahan Pakansari hanya sebatas pemeliharaan saja, paling ibaratnya kita bersih-bersih lingkungan di sekitar itu gitu. Kalau untuk kita pengen lestari, pengen tuh siapa yang gak pengen ya Mbak ya. Kita pengennya malah gitu keluar, ini loh di sini ada monumen kayak monumen Pancasila tuh kejauhan ya, paling enggak monumen yang di sinilah gitu ada gitu Mbak. Karena kan monumen yang sungguh memang sudah sejarah-sejarah yang katakanlah ya sudah dipolitisir gitu kan. Mudah-mudahan kita mah enggak normal gitu. murni katakanlah nggak dipolitisir, nggak apa, emang adanya sebegitu adanya gitu. sih. Ada keterhubungan sebetulnya juga ya Bu Iya, sama iya. kejadian nasional juga ada sih. Ada kejadian kan gini Mbak, kadang kan kayak makam, ada makom juga gitu. Kalau makom itu peristirahatannya dulu si ini gitu, dia istirahatnya tuh di situ
tapi bukan makom. Kalau makom itu tempat peristirahatannya di situ, menikmatinya mah di sini makamnya. Jadi yang di sejarah, yang diziarahin ini, padahal itu bukan makam, makamnya di sini, ini mah makom, tempat peristirahatan gitu. Jadi napak tilas sekarang kayak ini Mbak, salah satunya kita pergi haji, bukan napak tilas, napak kaki-kakinya orang-orang yang katakanlah bisa kita ikutin gitu. Sampai kemarin kan sejarah juga ya Mbak ya, kita bisa ikutin, intinya kita bisa ngikutin semangatnya, perjuangannya, sehingga kita memperingatinya lewat napak tilas tadi kan gitu. Apalagi seorang nabi ya istilahnya gitu, ini aja pahlawannya gini aja, kita luar biasa banget gitu. Saya sempat dengar dalam kondisi yang seperti itu tetap bisa memimpin, bisa lari gitu, sampai akhirnya jadi katanya waktu itu ditembak Belanda gitu, sampai keluar ususnya, keluar cecer-ceceran gitu Mbak, sampai dikumpulin lagi katanya. Mungkin Pak Gura juga nggak tahu, cuma Buning karena kebetulan orang situ, jadi cucunya ada di situ, jadi sampai dikumpulin si usus itu, dimasukin sendiri ke kantung, ke perutnya, bari jalan lari gitu ceritanya gitu. Jadi sejarahnya itu sampai seperti itu gitu. Pak Kiai Haji Samsuri itu, Kiai Haji Samsuri namanya. Jadi makanya ziarahnya ke sana, turunnya udah di sini. Jadi kalau ziarah ke sana, ke Banten, jadi di Banten larinya ke sana. Jadi mungkin kan kalau zaman dulu mah Mbak, orang baru kayak dulu juga nggak mempan gitu ya, kok bisa gitu kan, makan pasnya kelapa nggak pakai itu digigitin gitu kan logikanya nggak bisa, males ya. Tapi kan memang itu ilmu yang dia punya. Haji Panglimunan ngilang jam segini ada di sini, udah sudah di sono, sakti ya Mbak ya ibaratnya. Ya kalau ilmunya bisa sekarang kita ini, banyak orang sakti ntar bingung juga kali ya Mbak ya. Iya, terus hilang. Jadi tapaknya siapa tuh zaman ini perang Bratayuda, Antasena, kalau dijilat tap kita, dijilatnya mati semua, orang mati semua ntar. Sejarah Mbak ya, benar atau enggak kerajaan Asina ini sejarah, tapi karena sejarah itu mah sejarah, kita mah sekarang ya itu tadi jas merah balik lagi, karena penting banget gitu buat kita, buat evaluasi ke depan gitu. Terus Mbak lanjut Buning mah kemana-mana nih. Ini sih untuk yang dari semua yang tadi udah dijelasin dari ibu juga, apa sih nih manfaat internal buat diri kita, maksud diri ibu atau diri itu? Kalau buat Buning sendiri sih sejarah itu penting banget ya, penting banget buat diri kita sendiri. Kita justru tadi mengenang katakanlah jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan masyarakat tentunya ya, untuk masyarakat dengan wilayahnya gitu kan, masyarakat untuk wilayahnya. Terus yang ini kan tadi kalau Buning pribadi, internal Buning sendiri kayak tadi ilmunya, yang ilmunya apa sih gitu yang buat kita kan hebat banget gitu, orang seperti itu gitu kan. Ya mungkin kalau orang yang itu ilmunya gimana sih sampai kuat banget bisa ini gitu kan, kalau orang itu kan ilmunya begini, apa mungkin dari puasa atau gimana, atau berburu di mana, atau baca surat apa kan gitu ya Mbak ya. Karena kan pada saat kita misalkan kayak baca surat Yasin wajalna udah nggak kelihatan semua itu kan, rumah kita sudah terlindungi dari siapapun, orang yang jahat nggak akan melihat rumah kita kan. Ilmu-ilmu itu yang katakanlah kita nggak bisa menjalanin gitu kan, jadi luar biasanya di situ gitu Mbak ya. Jadi misalnya buat internal Buning sendiri, semangatnya tentunya kita buat semangat kita kan, kita mas sekarang nggak perang, nggak melawan, nanti kita perangnya di mana misalkan gitu ya. Perang ibaratnya sekarang kan Mbak, perangnya nggak jeder-jeder kan,
orangnya lewat makanan, orangnya. lewat apa gitu ya Mbak. Artinya apa yang mereka perjuangkan seperti itu untuk masyarakatnya, kita juga bisa memperjuangkan pertama dan buat diri kita, apalagi buat orang lain gitu kan. Kita intinya bisa berguna lah buat masyarakat, intinya gitu ya Mbak. Tentunya ilmu yang tadi pahlawan yang tadi sebegitunya, kita juga pengen cari ilmu yang bisa berguna buat yang sekarang kita lakukan gitu. Artinya semangatnya ya Mbak ya, semangatnya untuk bisa apa sih mempertahankan diri, tentunya kan dia juga perlindungan dirinya seperti apa gitu kan, berjuangnya sampai seperti itu gitu kan. Ada juga kan Mbak yang orang bodo amat lah, mau istilahnya mau perang ke apa, ada yang cuek di zaman dulu juga, ada juga yang jadi antek-antek gitu kan. Tapi kan beda dengan orang, justru kalau kayak orang-orang yang berjuang dulu kayak Belanda pakai bedil gitu, nggak mempan kan bingung Mbak. Sebetulnya itu yang harus dihargain gitu. Mungkin dia ilmunya nyarinya di gimana, dengan cara seperti apa dulu dia belajar gitu kan. Kita ketinggalan apa sih ilmunya, coba turunin ke saya gitu kan ya. Otomatis kan kita maksudnya paling tidak bisa jaga diri, nggak buat sombong ya Mbak. Orang kita mas sekarang nggak melawan Belanda atau nggak lewat bedil. Ilmunya tadi yang kita hargain tuh, ilmu apa sih yang dia punya sehingga bisa masih hidup. Logikanya kan udah kayak gitu udah mati aduh gitu kan, tapi itu masih tetap bertahan jadi kuntal-kuntal gitu ya kan. Katanya ini udah bisa masuk ini, katanya ini cerita kayak karena juga cerita sejarah ya Mbak ya, bisa iya atau enggak, tapi kan katanya seperti itu ya. Orang Belanda bingung kayak masuk ke Jogja juga, bom meleduk nggak meledak Mbak. Di Jogja mah mau sampai kapanpun taruhin bom nggak akan pecah, makanya semua lari ke situ semua. Ada apa di dalamnya gitu, ada apa di dalam gitu. Jadi tadi juga ada alam gaib, percaya nggak sama gaib? Nggak ada, nggak kelihatan, tapi harus percaya. Sama Allah kelihatan, Nabi kelihatan, malaikat, setan nggak ada kan, nggak kelihatan, tapi kita yakin ada gitu. Itulah keimanan makanya jadi kan gitu ya Mbak ya. Jadi yang gaib pun kadang kita harus percaya, apalagi yang nyata gitu kan ya. Tadi ilmunya apa coba nggak tahu, tapi kan Allah kasih kekuatan buat seorang yang mungkin bisa mengikhlaskan dirinya untuk negara misalnya. Beda Mbak kekuatannya kan, mentalnya nggak takut gitu. Pergi semua, biar aku yang di depan, Pak Haji jangan kan mati, tapi nggak mempan memang. Ayo pergi lari, karena kamu pasti mati gitu, karena kamu nggak punya ilmu lari. Biarin aku yang di depannya begini, mau ditembak kayak emang nggak akan mati, bingung Belandanya mundur atuh istilahnya. Tapi mungkin kan orang ada tadi lengahnya atau mungkin apanya, tetap ya Mbak ya, takutnya juga mungkin kan ada seorang yang mungkin takutnya ria apa takabur, pas dia mungkin juga waktunya mungkin harus nggak ada kan gitu Mbak. Jadi banyaklah persepsi yang katakanlah kita harus pelajarin semua Mbak ya, harus percaya semua. Takutnya mungkin dia tadi udah nasibnya mati, atau mungkin memang dia dikasih kekuatan sama Gusti Allah kan gitu, karena nggak sombong. Atau kan ada juga yang punya ilmu sombong kan, akhirnya dia gimana gitu kan, jadi macam-macam. Jadi jeli tadi Mbak, harus jeli pada saat dimana kita harus pakai ini, bagaimana kita harus pakai ilmu ini gitu. Itu Mbak, ini mah istilahnya apa adanya aja ya Mbak ya, nanti Mbak tambahin aja seperti apa kira-kira gitu lah. Buat intern gunung sendiri, gunung cuman hebat aja, luar biasa, kok bisa gitu, di sininya bangga terus, tapi gimana ya gitu kan ya Mbak. Jadi juga pernah kan karena kalau guru mah ngajarinnya nggak sama, karena kamu belum bisa kalau dikasih ini gitu, jadi ngasihnya ke sini. Ini berantem nih anak kan banyak di perguruan gitu Mbak, apalagi dunia persilatan. Saya tuh ngasihnya mat ini, yang ini bisa, wah aku juga bisa tapi nggak dikasih gitu kan, berantem gitu.
kadang guru juga harus pintar memilah. Berarti Kiai Haji Samsuri juga termasuk ulama atau Ulama tokoh? juga iya, tokoh juga iya, pokoknya mungkin kan gini mbak, orang yang ditokohkan itu segala-galanya gitu. Makanya seorang pemimpin itu dulu mah kan harus pinter gitu. Sekarang juga harus, tapi sekarang mah kan nggak harus pinter juga ada Mbak. Pernah ngedengar nggak presiden Amerika bodoh banget tapi dia pintar menempatkan orang. Jadi pemimpin nggak harus pintar, nggak sekolah juga jadi DPR of the record ya mbak nanti. Cuma tadi gue bisa menempatkan orang-orangnya. Oh mbak mah di sini nih di ekonomi, naruhnya Sri Mulyani taruh di ekonomi, ini di sini, ini di sini. Jadi pintar menempatkan orangnya gitu. Jadi tahu seorang pemimpin kalau buat beliau tetap harus pintar gitu. Tapi bisa menempatkan orang lain juga bisa. Tapi kan kadang di dunia politik mah sulit mbak. Namanya juga politik, jadi harus licik. Kalau nggak licik nggak menang. Jadi kalau yang bisa bermain silakan, soalnya buat diri pribadi nggak bisa berpolitik, nggak tega mbak kalau harus berdiri teman gitu. Tapi itu mah yang bisa, tapi memang orang-orang yang berani gitu. Jadi tokoh yang katakanlah memang segala-galanya itu mah kiai iya, kiai kayak gitu juga sudah ke haji, kayak haji kan itu. Jadi sudah dia tahu dihajikannya atau gimana juga kami nggak tahu, pokoknya di situ tahunya kayak haji sama guru besar juga gitu. Berarti emang terkenal lah di daerah. Jadi memang pasti pakai moyang di situ gitu. Nah, sih, Bu, seberapa penting nih menjaga pelestarian monumen monumen perjuangan Cibinong sama rekomendasi harapan buat depannya? Kalau untuk penting sih, kalau buat Bening penting banget ya mbak ya, penting banget ngejaga itu gitu. Cuman kan kayak Bening sendiri katakanlah masih belum bisa apa ya, karena tadi kita keterbatasan anggaran gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk misalkan ya tadi paling kita hanya bisa bersih gitu aja gitu ya. Kalau untuk penting yang itu mah kan istilahnya memang ada pihak yang istilahnya ditunjuk sudah menangani gitu. Jadi ada ketidakinian, oh itu ranah saya gitu. Jadi kalau apapun kita melakukan itu kayaknya harus izin dulu ke situ gitu. Kan harusnya mungkin oh ini wilayah saya. Nah, kudunya memang kalau kayak dinas ada kepentingan juga tetap harus koordinasi sama kita karena kita kan yang punya wilayah mbak. Iya. Karena kan tadi kita kan walaupun kelurahan juga pemerintahan, jadi mbak kalau ngikutin atas kan presiden, turun gubernur, turun lagi kabupaten, naik kecamatan, kelurahan, RW, RT. Itu tuh pemerintahan yang paling semua, habis RT kakak terakhir. Itu tuh vertikal mbak ke bawah. Kalau dinas mah di samping adanya, larinya ke sini semua, ke kelurahan semua. Jadi makanya apapun di dinas apapun tetap harus koordinasi ke wilayah. Kayak nggak mbak juga misalkan turun ke bawah nih ke tubuhnya, ya paling nggak mbak ke RT-nya dulu, ke Pak RW, kan bisa benar-benar RT RW-nya baru anak-anak masih kemarin nggak ngerti sejarahnya dah, jadi menurut Bu Ning mah nggak tahu. Gitu. Jadi artinya memang kebetulan ya mbak, ini kebetulan emang Bu Ning tinggal di situ, jadi Bu Ning sempet denger aja gitu. Jadi makanya seberapa penting buat Bu Ning, penting banget, hanya mungkin tadi keterbatasan kita di anggaran, terus ada juga dinas yang lebih menangani, yang lebih berwenang. Jadi keterbatasan itu kalau untuk kewilayahan sih insya Allah gitu ya, kita sebatas itu aja mbak. Pengennya kalau misalnya ada anggaran mah kita bagusin lagi gitu kan, kita bagusin terbaik, kalau perlu memang jadi pariwisata tadi datang ke situ ibaratnya ya,
sekedar ibaratnya memperingati lah duduk-duduk di sekitarnya gitu kan, atau mungkin ada retribusi yang disimpan di situ untuk apa sih, untuk itu kan, tapi kan bukan hak kita, bukan ranah kita untuk seperti itu, ada dinas yang menangani, jadi keterbatasannya itu aja Mbak. Gitu. Jadi ada keterbatasan anggaran, keterbatasan juga tadi istilahnya untuk penanganannya sudah ada yang menangani gitu. Jadi Sejauh ini Ibu tahu penanganannya seperti apa Bu dari dinas? justru sama ini belum, Tahu. makanya Bu Ning pengen gitu ya, istilahnya tolong perlu dianggarkan untuk itu gitu, belum ada Bu gitu. Jadi kayaknya kalau Bu Ning lihat dari hasil kemarin itu baru mencari Mbak, baru lagi mencari Ini masih dalam proses gitu kali ya. dalam proses pencatatan penemuan kayak misalkan apa sih, monumen itu, monumen jam yang di Depok kan ada ya Mbak, monumen yang itu kan dulu jam dinding, nanti jam sekian orang Belanda ngebangunin kita tuh yang kerja pada di kebun sawit apa kebun tebu gitu, teng bangun itu monumennya itu juga apa sih, cagar budaya itu ada kan ya, itu juga termasuk itu Mbak. Kadang jangan salah ada penunggunya yang katakanlah kita assalamualaikum dulu, kita mau nyatet bahwa di sini cagar budaya gini, omongan Mbak, kalau itu masuk dulu, kadang malah dikuasain dulu, pengen ketemu gitu sama yang di situ, saya ini apa sih dari dinas ini mencatat biar lebih dirawat atau lebih bagaimana gitu. Amit kolong mama Mbak, sampai ada yang teman saya sampai sakit-sakit itu, wah jatuh lagi berapa kali kalau untuk daerah-daerah pelosok gitu. Tapi memang di situ akarnya banyak sekali, dan itu aset pemerintah, negara dan seisinya adalah punya pemerintah, punya negara, tapi nggak taunya punya dimiliki orang lain, kendalanya di situ Mbak. Nanti pemerintah mentoknya ini udah jadi rumah saya, berarti hak saya diapain coba kan gitu. Jadi ada ahli sejarah yang katakanlah memang tahu gitu, kalau ahli sejarah kan terus Mbak, ini sampai sekian tahun dikorek terus sampai titik daerah penghabisan istilahnya gitu sejarahnya gitu. Jadi penting banget buat pribadi Bu Ning sendiri, cuman kalau keterkaitan dengan kerja di kantor tadi keterbatasan anggaran, terus yang kedua ada yang lebih berwenang gitu. Berarti kalau misalkan emang ada undangan ataupun kegiatan pasti Dari dinas datang aja. cuman kalau untuk kepentingan ke bawah harapan kita ya koordinasi dengan kita gitu, karena kan di wilayah kita jangan sampai nanti loh orang lurahnya sendiri kok nggak tahu ada kegiatan di situ kan gitu Mbak. Tapi ya tadi kalau dinas kan kadang semaunya, suka kadang gimana saya gitu, nggak yang penting saya udah kesono gitu dan pegangan saya ini gitu. Tergantung sih ya, tergantung istilahnya bagaimana kan. Kalau koordinasi mah enak ya Mbak, kita memfasilitasi apa ini fasilitasi apa, kadang gini anggaran di sana ada, tapi pada saat pelaksanaan kegiatan Laura tolong dong fasilitasi orang, Laura juga anggaran dari mana gitu. Jadi sebetulnya mah untuk hal-hal yang katakanlah perawatan, kepentingan untuk memelihara mah semuanya ingin melestarikan, ingin apa sih, ingin mengangkat gitu. Kalau bisa mah pengen yang belum menjadi itu tadi pariwisata, malahan kalau bisa ngambil retribusi buat nggak usah dianggarin dah, dari retribusi kita bisa kita babat ininya lingkungannya ya kan. Ini Mbak, angkat dulu nggak boleh Boleh nggak apa-apa Bu? ya, Assalamualaikum.
Jadi kalau untuk mengenai keterlibatan pemerintahan dari kelurahan ya sebatas pemeliharaan kebersihan ya Bu selama ini untuk Iya. mengajak warga masyarakat. untuk membersihkan sekitarnya gitu lah istilahnya. Tapi memang belum ada peraturan khusus. Belum ada. Tapi berarti memang lebih ke partisipasi masyarakatnya sendiri yang Partisipasi masyarakat yang istilahnya harus ditingkatkan kali ya istilahnya. berarti selama ini juga belum terlalu banyak yang ngeh juga ya Bu, atau udah banyak Kalau selama untuk ini? masyarakat kita sih tahu gitu ya, tapi untuk yang lainnya kan dulu, makanya kan kita juga pengen kalau dengan udah bagus gitu kan, pengennya sih bisa go kan, bisa apa sih itu gitu kok rame di situ misalkan kan bisa aja nanti, atau mungkin kita bikin kayak apa sih ya, kayak apa ada warung apa UMKM atau gimana kali di situ ya, kalau memang di ya itu tadi Mbak keterbatasannya karena sudah ada yang menangani itu, dinas yang menangani. Jadi sebenarnya kita mau bagaimana sebatas istilahnya tidak tahu di sana ya nggak apa-apa, tapi kan pada saat sudah ada nilai, jadi gini Mbak, kita juga ingin mengelola secara maksimal juga kan nanti di sana yang mengakui gitu kan, jadi ada seperti itu gitu kan, udah bagus terus diakui kan gitu. Sebenarnya kita yang bagusin kan modelnya gitu, misalkan kayak lahan nih, ada lahan kan rumputnya banyak banget, rumput gitu kan, bersihin sama kita, karena mau yang udah bersih punya saya itu gitu. Jadi ada seperti itunya. Sebenarnya sih kita nggak harus khawatir kayak begitu, orang lihat kita pengen memelihara kok gitu kan, kita cuma melihara ya, oh ya udah gitu kan. Tapi pada saat sudah ada, apalagi sudah ada nilai yang bisa kita ambil gitu, ya sudah itu ranah saya gitu. Jadi ada mungkin kalau buat bisnis ini tidak, kekhawatiran itu tidak, nggak ada buat pribadi Buning, istilahnya kita hanya ingin merawat melestarikan gitu, tapi biasanya seperti itu gitu. Makanya ya sebenarnya sih harusnya saling ya Mbak, saling mendukung antara pihak dari pemerintah juga dari ini. Kalau kita kan hanya apa ya, memfasilitasi juga, paling ayo gitu aja, paling sama partisipasi masyarakat yang sudah besok kita ini ya gitu, silakan turun, nah iya bersih lah di situ gitu. Sebatas itu sih ya. Oke, baik Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu, maksudnya terima kasih Bu untuk waktunya untuk Ya, sama-sama. bisa diwawancara saya. Ini juga hanya bisa itu yang bisa Bening sampaikan, kurang lebihnya tentunya Mbak nanti lebih banyak ya mencari sumber yang lain gitu, karena memang tentunya banyak sumber yang katakanlah bisa lebih tahu persis pasti istilahnya tentang sejarah itu gitu kan. Kalau Bening kan hanya mendengar saja gitu kan. Cuma untuk pemeliharaan pengennya lestari, pengennya go public, ibaratnya bisa keluar, apalagi bisa mendapatkan hasil dari itu gitu ya, harapannya seperti itu gitu. Cuman tadi ada kendala-kendala tadi mungkin partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan gitu kan, terus juga peran serta juga dari pihak pemerintah ya, peran serta saling mendukung lah satu sama lain sehingga bisa lestari, bisa jangan sampai punah gitu maksudnya kan gitu. Intinya biar bisa mengikuti jejak para pahlawan yang sudah mendahului kita dengan semangatnya, dengan apa sih keberhasilannya istilahnya kan gitu, sebagai acuan kita juga nanti ke depan gitu. Itu aja Mbak. Bilang juga mohon maaf kekurangannya, hanya bisa itu yang bisa disampaikan informasinya terkait dengan itu ya, monumen perjuangan masyarakat Cibinong istilahnya khususnya gitu.
gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Sekian sama-sama. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.